Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu Puji Lestari, Guru PJOK SDN 1 Maruyun Sari. Setelah mengikuti pelatihan mandiri Merdeka Mengajar yang terdiri dari 5 modul, maka pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk melaksanakan aksi nyata pelatihan mandiri modul 1 Merdeka Belajar, menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Setelah mengikuti pelatihan mandiri topik Merdeka Belajar, seorang guru hendaknya mampu 1. Memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 2. Pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya. 3. Penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Modul 1. Memahami dan mengenali diri sebagai pendidik. Manusia merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain. Jika kita mengharapkan murid-murid kita kelak menjadi pribadi yang mandiri dan merdeka, tentunya perlu untuk mengenali diri, berdaya untuk memiliki tujuan, kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun tujuannya adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Salah satu langkah awal kita sebagai pendidik adalah bagaimana memaknai dan menghayati pribadi kita sebagai manusia yang merdeka untuk terus belajar. Pada dasarnya, pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Kodrat zaman artinya guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka mampu hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Modul 2. Mendidik dan mengajar. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, dan mengajar merupakan salah satu bagian dari mendidik. Sistem pendidikan menggunakan perintah dan sanksi merupakan metode pengajaran kolonial yang tanpa sadar menjadi warisan cara guru mendidik murid hingga kini. Adanya diskriminasi perlakuan terhadap anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan. Hanya kaum bangsawan dan keturunan Eropa yang boleh sekolah. Setelah Indonesia merdeka, Ki Hajar Dewantara memberikan gagasan tentang sistem pendidikan yang humanis dan transformatif, yang dapat memelihara kedamaian dunia. Beliau menciptakan sistem Among, ing ngarsa sung tulodo, ing madyo mangun karso, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo artinya, seorang guru harus mampu menjadi teladan bagi siswanya, baik sikap maupun pola pikirnya. Dengan demikian, guru haruslah terlebih dahulu mempersiapkan diri menjadi pribadi yang mampu menjadi sosok panutan yang akan dicontoh oleh anak didiknya. Ing madyo mangun karso artinya di tengah memberi semangat. Seorang guru harus membersamai siswanya untuk memantau gerak tumbuh mereka serta membimbing dan memberi semangat. Guru harus terus belajar secara mandiri, membuka akses selebar-lebarnya dari berbagai sumber informasi agar relevan dengan kebutuhan siswa sesuai zamannya. Kemudian tutwuri handayani artinya dari belakang seorang guru harus bisa memberikan dorongan pada siswanya. Modul 3. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh.
Menurut Ki Hajar Dewantara, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Kodrat alam adalah dasar pendidikan murid yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Pembelajaran kontekstual dan peran guru sebagai penghubung sangat dibutuhkan murid, karena itu akan membantu mereka menguatkan kekuatan-kekuatan kodratnya. Sementara kodrat zaman adalah bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Isi dan irama pendidikan bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Asas Trikon: kontinu, konvergen, dan konsentris. Kontinu kemajuan kebudayaan merupakan keharusan lanjutan langsung dari kebudayaan itu sendiri. Konvergensi kebudayaan menuju arah kesatuan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Konsentris kebudayaan harus mempunyai karakteristik dan sifat kepribadian sendiri sebagai pusatnya dalam lingkungan kebudayaan dunia atau kemanusiaan. Budi pekerti dimaknai sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif dan rasa afektif sehingga menghasilkan karsa psikomotorik. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan tempat utama dan yang paling baik dalam melatih karakter anak atau murid. Keluarga menjadi tempat anak atau murid dalam proses penyempurna menjadi sempurna, sebagai laboratorium awal dan utama melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Sebagai seorang guru, kita hendaknya mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti dengan cara 1. Melatih keberanian berpendapat atau olah akal. 2. Mengasah perasaan dan perilaku atau olah rasa. 3. Memunculkan kehendak atau olah karsa. Dan yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi bagian intelligible dan bagian biologis muridnya. Modul 5. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. 1. Setiap murid memiliki kodrat kekuatan, potensi-potensi yang berbeda. 2. Pendidikan hanyalah sebagai tuntunan. 3. Mendidik adalah menuntun murid untuk selamat dan bahagia. 4. Pendidik tidak dapat berkehendak atas kodrat kekuatan atau potensi murid. Tetapi yang kelima, pendidik dapat memberikan daya upaya maksimal untuk mengembangkan akal budi pekerti murid. Dan yang keenam, pendidik membantu mengantarkan murid untuk merdeka atas dirinya sendiri, untuk kehidupan dan penghidupannya, memelihara dan menjaga bangsa dan alamnya. Demikian pemaparan saya yang berkaitan dengan aksi nyata pelatihan mandiri Merdeka Mengajar. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar.